Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi kepada teman-teman semua di kelas B, D3 Keuangan dan kelas A ya. D3 Keuangan dan Perbankan. Kita sudah menginjak ke pertemuan yang sudah menjelang akhir ya. Ini baru 28 yang hadir. Padahal saya ngasih waktu dulu kan, karena kalau Senin kan ya tahu sendiri ya, di Unsur ada kegiatan apel pagi gitu. Oke lah, kita akan lanjut aja ke materi perkuliahan yang belum kita selesaikan di minggu lalu. Baru sampai mana ya kemarin? Waktu terakhir? Ada yang ingat? Oke lah, sekarang kita akan, kalau saya lihat di tanda ini ya, saya di riwayat rekaman minggu lalu, kita baru sampai proklamasi kalau tidak salah ya. Iya, Pak. Ya. Coba sekarang kan saya sudah memberikan metode yang sudah saya praktekkan minggu lalu gitu ya, tentang pembahasan penyelesaian materi bab 2. Saya kembali mengundang partisipasi aktif kepada teman-teman semua ya. Nah, mungkin yang terpenting di bab 2 ini, yang pertama adalah proses sidang PPKI yang pertama. Coba siapa yang bisa menjelaskan, karena ada proses pengesahan Pancasila ya di sidang PPKI yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang terpenting lagi di bab ini adalah RIS dan UUDS 50 ya. Boleh Anda catat ya. RIS dan UUDS 50. Kemudian Pemilu 55, Dekret Presiden, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ya paling tidak hari ini ya kita selesaikanlah sampai dekret gitu ya. Coba sekarang dari yang tadi yang pertama saya uraikan, yang saya kasihkan ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang sidang PPKI yang pertama? Ini yang berkaitan dengan proses pengesahan Pancasila ya. Ini kan sidang PPKI yang pertama. Karena ini yang terpenting yang berkaitan dengan proses pengesahan Pancasila ya. Ini kan agendanya pengesahan. Pengesahan Pancasila, pembukaan
dan UUD 45. Ini kapan dilaksanakan sidang ini? 18 Agustus, Pak. 18 Agustus 1945. Oke, 18 Agustus 1945. Jadi walaupun misalnya di sini ada 3 agenda ya. Ada agenda misalnya pelantikan presiden ya atau pengangkatan Presiden Soekarno-Hatta, kemudian juga pengesahan UUD 45 dan pembentukan KNIP ya sebagai pengganti MPR. Karena belum ada MPR saat kita sehari setelah proklamasi. Tapi yang terpenting yang berkaitan dengan pembahasan mata kuliah adalah karena pembahasan Undang-Undang 45 itu ya pengesahan Undang-Undang 45 itu pasti akan berdampak pada pembukaannya gitu ya. Karena kan satu kesatuan ya, naskah pembukaan dan naskah Undang-Undang 45 termasuk juga rumusan-rumusan Pancasila. Di mana sidang tanggal 18 Agustus ini ya. Ini kan agendanya sehari setelah proklamasi yang sudah dirumuskan sebenarnya, sudah disepakati ya. Jadi ketiga naskah ini sudah disepakati di sidang BPUPK di rapat panitia 9 dan sidang BPUPK yang kedua. Sudah ada kan ininya. Nah, di agenda tanggal ini tinggal pengesahan. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang disahkan di PPKI ini sama dengan yang disepakati di sidang sebelumnya di BPUPK? Apakah rumusan Pancasila, apakah pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang 45? Coba ada yang bisa sama nggak dengan Pancasila di sidang BPUPK atau yang disahkan di rapat panitia 9 dengan yang disahkan di PPKI sama nggak? Karena Pancasila di era di PPKI inilah yang disebut dengan Pancasila yang sah gitu ya. Bahkan yang sekarang masih berlaku. Sama nggak dengan apa yang disahkan sebelumnya di sidang BPUPK ataupun di rapat panitia 9? Ada yang Tidak, Pak. berbeda. Kok siapa? Sebutkan nama dulu. Bosan ada 2 orang. Siapa? Nafisa. Apa? Kenapa beda Nafisa? Dalam ada beberapa perbedaan di dalam Piagam Jakarta sama yang pembukaan undang-undang yang disahkan di PPKI. Apa Yang perbedaannya? pertama ada kata mukodimah menjadi pembukaan. Terus yang kedua dalam suatu negara hukum dasar negara Indonesia yang dirubah yaitu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Terus yang ketiga dengan berdasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir pada alinea kedua yaitu pintu gerbang negara Indonesia menjadi pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Oke, alasan yang membuat adanya perubahan itu apa menurut Nafisa? Kenapa bisa berubah? Padahal udah disahkan di sidang sebelumnya gitu. Oke, udah nggak apa-apa. Coba yang lain tadi ada yang berbicara laki-laki kalau tidak salah. Siapa? Aditya Supriyatna bisa menjelaskan kenapa bisa berbeda? Coba siapa tadi yang
kenapa kan sudah disahkan nih sebelum proklamasi ya di BPUPK 1 2. Tapi kenapa ada perubahan lagi setelah proklamasi? Itu yang menyebabkan perubahan itu apa? Kira-kira apa? Terutama di sila pertama ya, tentang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pasal ya atau sila Pancasila yang sampai sekarang ya masih ramai diperbincangkan mengenai perubahan dari Piagam Jakarta ke PPKI atau yang sekarang disahkan ya, atau yang sekarang berlaku. Nah, perubahan itu sebenarnya terjadi ketika adanya formasi yang hadir ya, di mana waktu sidang BPUPK setelah proklamasi itu kan baru ada orang Sumatera ya, sebagian kecil, walaupun orang Sumatera juga kan yang tinggal di Jawa ya, Jawa, Madura, bahkan sebagian mengatakan di sidang sebelum proklamasi ada orang Kalimantan ya. Nah, sementara setelah proklamasi pada sidang PPKI ini orang-orang yang hadir bukan hanya dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, Madura ya, tapi juga ada orang-orang Indonesia Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Ambon ya, Maluku, kecuali Papua ya, karena Papua belum gabung di tahun 45. Nah, di mana memang mayoritas orang-orang Timur itu beragama non-Islam, mempertanyakan kenapa ada sila pertama Piagam Jakarta tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para peluk-peluknya. Orang Bali yang Hindu, orang Ambon yang Kristen itu bertanya hal itu dan meminta ada atau keberatan dan meminta ada perubahan. Walaupun memang sempat ada perdebatan ya dari golongan Islam di Piagam Jakarta yang ingin tetap mempertahankan sila pertama. Bahkan Agus Salim itu tetap ingin bertahan. Bahkan Soekarno sendiri pun ya tidak mau lagi ada perdebatan di sidang PPKI. Tapi karena memang ada akhirnya ya ada ke musyawarah yang cukup baik di era itu, walaupun Agus Salim sempat diancam oleh orang Timur bahwa akan keluar dari Indonesia kalau tidak berubah, dan Agus Salim balik ancam silakan kalau mau keluar. Tapi akhirnya Soekarno mengatakan kalau orang Timur keluar maka sama halnya dengan membatalkan proklamasi. Dan Muhammad Hatta itu menjadi penengah ya. Dan akhirnya Soekarno mengesahkan ya si perubahan sila pertama itu setelah ada musyawarah kesepakatan. Bahkan Wahid Hasyim sebagai wakil dari NU, tokoh Islam juga saat itu, menunggu dulu katanya kedatangan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah yang masih dalam perjalanan dari Jogja ke Jakarta dalam kereta api gitu ya. Setelah Ki Bagus datang dan ditanya bahwa ada perubahan, akhirnya kelompok Islam menyepakati perubahan itu dan akhirnya diketuk palu itu ya. Itulah yang saya sebut dengan musyawarah yang tinggi ya. Karena tidak melihat jumlah berapa umat Islam, mungkin lebih banyak. Tapi 1-2 orang yang mengusulkan perubahan bisa diakomodir dan berubah sampai sekarang ya. Itu bentuk toleransi dari umat Islam sebenarnya. Setelah Bung Karno mengetuk palu dan mengesahkan perubahan sila pertama, orang Bali ya kembali memprotes karena orang Bali juga sebenarnya keberatan dengan rumusan di sila ketiga, di alinea ketiga, yaitu di alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa di dalam pembukaan. Orang Bali mengatakan bahwa Tuhan kami bukan Allah Subhanahu wa taala katanya. Tapi karena Bung Karno telah mengetuk palu dan mengesahkan tidak sempat dibahas, akhirnya udah setelah itu orang Bali pun mengatakan tidak keberatan. Sehingga dengan itu tidak ada permasalahan ya. Bahkan dampak dari adanya perubahan sila pertama itu berdampak juga pada pasal-pasal Undang-Undang 45-nya. Ini yang paling menonjol adalah syarat presiden dalam Undang-Undang 45 kan awalnya di Piagam Jakarta ya, orang Indonesia asli dan beragama Islam. Setelah perubahan sila pertama di pembukaan itu hanya dihapus ya orang Islamnya dan cukup orang Indonesia asli saja. Walaupun sekarang dalam amandemen Undang-Undang 45 di reformasi kan tidak orang Indonesia asli saja ya, tapi dirubah lagi menjadi warga negara Indonesia. Persoalannya apakah orang non-Islam bisa nggak menjadi presiden ya setelah perubahan itu? Tentunya ini akan berhadapan dengan mekanisme politik ya.
maupun sosiologis di Indonesia. Karena Amerika sendiri pun yang lebih dulu melaksanakan demokrasinya baru menerima kelompok minoritas, misalnya Obama ya dari berkulit hitam dan beragama Katolik yang bukan agama mayoritas setelah merdeka kurang lebih 300 tahun. Kita baru 75 tahun. Bahkan sampai sekarang kan belum ada presiden yang ataupun partai politik yang berani mencalonkan non-Islam ya sebagai presiden maupun wakil presiden. Kecuali kepala daerah maka itu sudah banyak yang tidak harus dari kelompok mayoritas ya. DKI pernah punya 2 gubernur yang Cina dan Kristen ya, selain Ahok. En Hyang tahun 60-an ya pernah juga. Di Bali kalau ya di beberapa daerah banyak yang sudah biasa kalau untuk kepala daerah. Oke, itu tentang pelaksanaan Pancasila ya, pengesahan Pancasila. Namun setelah PPKI itu sendiri ternyata Pancasila pun tidak berjalan dengan baik gitu karena di tahun 45 sampai tahun 50 kita mengalami suatu masa yang disebut dengan revolusi fisik ya. Artinya keberlangsungan Pancasila itu tidak berjalan ya. Bahkan ada provokasi dari Belanda yang memaksa bahwa Indonesia tidak diakui ya kedaulatannya. Bahkan dianggap sebagai negara buatan Jepang gitu, hadiah Jepang. Sehingga kita kesulitan dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dan akhirnya Muhammad Hatta itu mengeluarkan maklumat wakil presiden ya tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Maka kalau Anda lihat tahun 46-an kita pernah punya Perdana Menteri ya selain presiden. Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, termasuk Amir Sarifuddin. Itu sebagai bentuk pelanggaran pertama terhadap UUD 45 yang baru aja disahkan di sidang PPKI yang pertama. Tapi itu sekali lagi ada alasan-alasan khusus ya kenapa Muhammad Hatta mengubah itu, yaitu untuk mempermudah pengakuan kedaulatan. Dan juga muncul berbagai macam persoalan ya di era itu seperti agresi militer Belanda yang dengan sekutu ya yang 2 kali, kemudian juga ada pemberontakan PKI Madiun dan DII, jadi banyak sekali ya. Makanya era tahun 45 sampai dengan tahun 50 itu disebut juga dengan era revolusi fisik ya. Namun kemudian juga yang menjadi persoalan setelah menjelang tahun 49 dan tahun 50 ya. Kita akhirnya setelah kalah dalam perjanjian Renville ya, semakin sempitnya wilayah Indonesia, ternyata undang-undang yang berlaku di tahun 49 ya, dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat dan berlaku Undang-Undang Dasar RIS gitu ya atau Konstitusi RIS. Itu kan sebagai bentuk bahwa proklamasi yang melahirkan UUD 45 itu tidak berlaku di tahun 49 dengan bentuk negara RIS ya. Karena RI bagian dari RIS. Walaupun sekali lagi RIS tidak berlangsung lama ya. Berubah menjadi kesatuan kembali menjadi tahun 50, tapi undang-undang yang berlaku UUDS 50. Nah, kalau kita lihat ya, berlakunya UUDS 50 maupun sebelumnya yaitu Undang-Undang RIS berarti di era itu Pancasila maupun Undang-Undang 45 sebagaimana yang dicita-citakan proklamasi itu tidak berjalan ya. Karena berubah undang-undangnya ya, berubah pembukaannya, berubah pula rumusan-rumusan Pancasilanya ya. Jadi tahun 49 kita ini ya tidak berpancasila. Tahun 50 ya. 49 tahun 50 karena ada RIS dan ada UUDS gitu. Nah, UUDS yang berlaku tahun 50 karena ini sifatnya sementara. Karena sementara, maka ini harus diganti. Nah, pergantian Undang-Undang Dasar sementara ini yang direncanakan tahun 50 ya. Ini baru terlaksana pada tahun 1955. Coba ada apa pada tahun 55? Tahun 55 di Indonesia ada apa? Selain Konferensi Asia Afrika ya. Ada pemilu, Pak. Pemilihan umum. Pemilihan umum. Siapa? Tiara.
Bagaimana pemilu 55? Tiara, Emila? Apa yang dipilih? Legislatif Indonesia, Pak. Dan betul ada pemilihan legislatif dan Presiden kan, Pak? belum jauh. Presiden masih Menteri-menteri bukan? Bukan. Konstituante ya, Munafisa. Nah, sebenarnya pemilu 55 ini kan agendanya untuk mengubah UUD 45. Untuk membuat Undang-Undang Dasar sementara membuat UUD pengganti UUDS ya. Itu pemilu 55 itu. Di mana badan pembuatnya adalah konstituante atau MPR ya. Karena kan lembaga yang bertugas membuat UUD itu MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Atau di sini dulu namanya dalam UUDS konstituante. Ini dipilih dari rakyat ya. Karena kan kita negara demokrasi. Apalagi di era 50 sampai 59 ini kita melaksanakan demokrasi liberal. Ini banyak partai politik yang ikut serta ya. PNI, Masyumi, NU. Bahkan yang paling fenomenal di sini adalah adanya PKI ya. Karena yang menang di pemilu 55 ini adalah PNI ya. Masyumi yang kedua, Partai Islam, ini gabungan Partai Islam ya. Kemudian PNI, Masyumi, NU dan PKI. 4 partai besar. Bahkan Masyumi ini suaranya sama dengan PNI ya, jumlah anggota di konstituantenya. Ini 4 besar ya. Kalau di total ini menjadi 3 ideologi. Nasionalisme ya, nasionalis. Ya PNI. Kalau Masyumi ini Islam, NU Islam ya. Dan PKI adalah komunis. Ini 3 ideologi. Kapan coba konstituante mulai bekerja? Mulai bertugas? Setelah pemilu? November 1956 sampai 5 Juli 1959. Siapa itu namanya? Gisa Arnelia. Ya. Arsen? Absen 17. Oke. Gimana hasil kerjanya? Gisa? Berhasil nggak konstituante bekerja di 3 tahun itu? Kenapa gagal? Apa yang mereka bahas? Kan seharusnya membahas UUD 45 ya, membuat UUD baru. Tapi mereka malah membahas apa? Ada yang bisa menjawab? Nah, yang membuat gagal konstituante ya, yang seharusnya membuat undang yang baru, tetapi mereka tidak sampai ke membahas undang-undang ya, karena terjebak dalam proses perumusan dasar negara. Jadi di sini akhirnya konstituante ya malah memilih lagi dasar negara yang akan dijadikan dasar negara. Kan harus dasar negara dulu ya. Ada Islam di sini yang dipilih oleh Masyumi, yang sementara 3 partai ini nasionalis ya atau Pancasila. Ini kan mengulang peristiwa PPKI sebenarnya. Ingat PPKI ini sehari ya menyelesaikan perubahan antara Islam dan atau ya di Piagam Jakarta ya yang ada syariat Islam. Mereka bisa bersepakat selama sehari dan disahkan. Bahkan di rapat panitia 9 pun 22 Juni sehari. Nah, ini 2 tahun mereka
tidak selesai memilih dua pilihan ini. Ya. Akhirnya di voting pun diambil suara terbanyak ya, Masyumi, satu partai politik yang mengusulkan Islam, dikepung oleh 3 partai politik ini, bahkan juga partai-partai kecil yang lainnya, tetap tidak ada yang memenuhi syarat untuk sebuah keputusan, yaitu 2/3. Akhirnya apa coba? Karena gagal membuat undang-undang yang baru, maka muncullah apa? Dekret Presiden. Dekret Presiden. Coba siapa yang bisa menjawab dekret presiden itu apa? Apa momentum, diktum, konsideran, dan dasar hukumnya? Ada? Baca bukunya aja nggak apa-apa. Dekret adalah tindakan setiap Siapa? penguasa. Fikri, coba Fikri. Dekret adalah tindakan setiap penguasa Terus? itu menggunakan konstituante kembali pada UUD 1945, segera membentuk MPRS dan DPAS, konsideran Piagam Jakarta atau syariat Islam menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukumnya yakni darurat subjektif. Oke, terima kasih ya. Pada Fikri, itu nomor absen? 35. Oke, jadi dekret presiden itu adalah tadi dikatakan oleh Fikri adalah keputusan sepihak penguasa. Presiden membuat sebuah keputusan yang sepihak ya. Karena apa? Bayangkan 3 partai besar ya, PKI, NU atau Masyumi ya, bahkan PNI, mereka di tingkat elit tidak bersepakat. Padahal tahun 45 kaum elit, anggota BPUPK, anggota PPKI ada kata sepakat. Sementara di tahun itu mereka punya masa besar karena hasil pemilu gitu kan. PKI itu partai besar ya. Bahkan dikatakan sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Partai Komunis Cina dan Partai Komunis Soviet ya. Islam, NU dan Masyumi itu punya masa besar di Jawa Barat ya. DKI, Banten itu masanya Masyumi dan Sumatera. Bahkan daerah-daerah hampir semua provinsi dimenangkan oleh Masyumi itu kan. Nah, adapun PNI walaupun hanya menang di 2 daerah, tapi kan Jawa ya kebanyakan yang dimenangkan oleh PNI partainya Soekarno, tapi suaranya kan bisa lebih banyak PNI ya. Walaupun sebaran ininya lebih banyak Masyumi gitu ya, sebaran pemenangnya. Dan PKI ya juga sama ya, di Jawa Tengah khususnya itu menjadi basis terbesar di Indonesia. Basis merah ya Jawa Tengah itu. Dan juga partai besar ya. Bayangkan mereka kalau tidak bersepakat di tingkat elit, berarti kalau terus-terusan konflik di elitnya maka akan dibawa ke masyarakat, ke para pendukungnya, nanti bentrok ya akan ada pertumpahan darah. Maka akhirnya Soekarno membuat keputusan itu karena darurat negara ya. Kemudian juga isinya kan membubarkan konstituante. Jadi presiden semua isi dekret adalah bentuk inkonstitusional atau pelanggaran terhadap aturan negara. Karena semua yang dibuat dalam isi dekret itu adalah bukan kewenangan presiden. Bukan kewenangan kepala negara. Tapi kan darurat, mau bagaimana lagi gitu kan. Sepihak demi ya, keutuhan. Dan alasan kuat kenapa dekret tahun 59 itu bisa diterima ya karena didukung oleh kekuatan lainnya, bukan hanya oleh presiden tapi juga oleh tentara khususnya ya. Angkatan darat yaitu dulu masih kuat ya. Pimpinan Nasution. Kalau kita lihat dulu ada sejarah Dwi Fungsi ABRI ya, dimulai dari sana ya. Nah, kemudian ini yang menarik konsiderannya yaitu Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang 45 ya. Nah, Undang-Undang 45 yang disahkan lagi oleh Soekarno di tahun
59 lewat dekret itu sebenarnya langkah yang demokratis juga ya, karena marah terhadap partai politik yang ada, meminta persetujuan kepada 4 partai politik ini. PNI, PNU, PKI ini menyetujui, tapi Masyumi partai Islam yang mengusulkan Islam tidak mau menerima ini gitu. Kenapa kamu tidak mau menerima? Wahai Masyumi, kata Bung Karno. Kami ingin menerima, silakan kami setuju sebenarnya. Tapi minta syarat, apa syarat kamu ke Masyumi? Masyumi meminta agar Piagam Jakarta atau ya syariat Islam menjiwai Undang-Undang 45. Apa jawaban Bung Karno? Yes, oke, katanya. Dan akhirnya itulah kesepakatan terakhir ya, tahun 59 bahwa kita kembali lagi ke Undang-Undang 45 dengan catatan dijiwai oleh Piagam Jakarta. Artinya hukum Islam ataupun syariat Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila atau boleh dijadikan sebagai landasan bernegara, ya, bermasyarakat dalam berpolitik. Termasuk juga dengan agama-agama yang lainnya. Ya. Itu ya tentang dekret Presiden. Dan semenjak dekret di tahun 59, 5 Juli 59 sampai 11 September 66 itu disebut dengan era demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Yang menarik di era ini, ya walaupun Soekarno mengembalikan ke Undang-Undang 45 dan Pancasila yang asli, tetapi yang berlaku bukan lagi Pancasila, malah Nasakom. Ya. Bahkan yang diuntungkan di era ini adalah PKI kan, yang menonjol PKI-nya. Makanya terjadi tragedi G30 SPKI di tahun 65 dan banyak pelanggaran terhadap Undang-Undang 45 yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno di era itu. Oke lah, waktu ini udah habis ya. Kita punya hutang satu pertemuan di awal dulu ya, tidak sempat kuliah kan ya, waktu minggu-minggu pertama untuk menyelesaikan materi sebelum UTS. Nanti kita sepakati aja ya kapan, kalau misalnya Senin depan ada UTS ataupun ada jadwal, kita sepakati sebelumnya ya. Oke, situ dulu. Nanti aja KM ataupun koordinator di kelas ini untuk menghubungi saya untuk kesepakatan pengganti mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.